Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan materi berpikir pemecahan masalah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Kami dengan beranggotakan Desi Rodatil Jana, Rizka Agnieszka Putri, Mutia Mutmainah, dan Aditya Pratama. Materi pertama yaitu pengertian berpikir. Berpikir merupakan berkembangnya ide dan juga konsep dalam diri seseorang. Berpikir merupakan aktivitas mental, sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak, namun juga menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi dalam psikologi. Selanjutnya, pengertian berpikir menurut para ahli. Ahli-ahli psikolog asosiasi menganggap bahwa berpikir adalah kelangsungan tanggapan-tanggapan di mana subjek yang berpikir pasif. Plato beranggapan bahwa berpikir adalah berbicara dalam hati. Sehubungan dengan pendapat Plato ini, berpikir adalah aktivitas ideasional. Menurut pendapat Plato, dapat disimpulkan bahwa berpikir adalah proses yang dinamis yang dapat dilukiskan menurut proses atau jalannya. Selanjutnya yaitu fungsi berpikir. 1. Pembentukan pengertian. 2. Pembentukan pendapat. 3. Pembentukan kesimpulan atau keputusan. Selanjutnya kategori dalam berpikir. 1. Bayang-bayang atau image. Suatu bayang-bayang atau image adalah suatu representasi atau penggambaran mental dari pengalaman indrawi yang dapat digunakan untuk memikirkan sesuatu. Contohnya yaitu kita dapat membayangkan atau memvisualisasikan seorang astronot yang sedang berjalan-jalan mengelilingi bulan. Pendeknya, kita dapat memikirkan sesuatu dengan menggunakan bayang-bayang indrawi. 2. Berpikir analitis. Berpikir analitis adalah proses berpikir yang sistematis sehingga mendorong seseorang untuk mengumpulkan informasi yang relevan berdasarkan fakta dan kenyataan. Orang yang berpikir analitis bisa mengartikulasi, meneliti, serta mengevaluasi segala persoalan berdasarkan informasi yang sudah ada. Seseorang yang berpikir analitis biasanya mampu memecahkan suatu masalah yang rumit dengan membuat keputusan yang masuk akal. Karena orang yang berpikir analitis mampu melihat suatu masalah secara menyeluruh. 3. Berpikir kreatif. Untuk berpikir secara terus-menerus dan konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan original, serta dapat menghasilkan metode baru, konsep baru, penemuan baru, dan seni baru. Orang yang berpikir kreatif biasanya memiliki banyak alternatif terhadap suatu subjek tertentu, memiliki alternatif terhadap suatu masalah, mengobservasi problem-problem yang sebelumnya tidak diperhatikan, dan juga bisa menggabungkan ide-ide dari berbagai sumber berpikir kreatif adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Kaitan antara berpikir dan teori belahan otak. Berpikir biasanya identik dengan penggunaan akal. Akal berbeda dengan otak. Akal bukan termasuk ke dalam bagian otak. Akal adalah suatu proses memahami dalam proses berpikir. Berpikir yang dimaksud di sini adalah memahami sesuatu sampai menemui kesimpulan tertentu. Manusia memiliki dua tipe cara berpikir. Yang pertama, berpikir cepat. Cara berpikir cepat biasanya otak kita bekerja secara otomatis tanpa meneliti apa yang dibahas, namun bersifat emosional. Karena berpikir cepat biasa berhubungan dengan hal-hal yang sudah biasa kita bahas dan kita tahu itu tanpa harus menelitinya lagi. 2. Berpikir lambat. Sistem berpikir lambat ini biasanya lebih pelan, logis, teliti, dan beraturan. Sistem berpikir ini penuh dengan perhitungan sehingga bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Namun berpikir lambat ini biasanya membuat kita membutuhkan banyak energi. B. Teori belahan otak.
Otak adalah bagian dari organ manusia. Tiap manusia pasti memiliki otak. Otak merupakan pusat memori, kognitif, emosi, dan semua jenis perasaan. Otak terdiri dari dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Yang pertama, otak kiri. Otak kiri adalah otak yang terletak di sebelah kiri. Proses pada belahan otak kiri lebih lambat. Berpikir dengan otak kiri berlawanan dengan emosi dan lebih dekat dengan proses-proses yang bersifat objektif. Dan biasanya otak kiri juga merupakan pusat pengambilan keputusan dan berpikir abstrak. Berarti ini berkaitan dengan cara berpikir lambat manusia. Bisa kita contoh, mungkin ketika kita ingin membuat acara kampus UNIB, maka kita memerlukan persiapan rencana yang matang dan dengan penuh pertimbangan. Nah, di sini kita berpikir menggunakan otak kiri dalam perencanaan. Selanjutnya, otak kanan. Otak kanan adalah otak yang terletak di sebelah kanan. Fungsi dari otak kanan adalah untuk bersosialisasi, perkembangan emosi, komunikasi, dan perkembangan intuitif. Bisa dibilang bagian dari pemikiran kreativitas. Kenapa kreativitas? Karena kreativitas itu tanpa batas. Sama halnya, ini seperti sistem berpikir cepat. Karena fungsi otak kanan tidaklah terlalu rumit dan tidak banyak menghabiskan energi. Bisa kita beri contoh, mungkin ketika bersosialisasi, saya sebagai mahasiswa baru di UNIB tentu memiliki banyak teman baru. Nah, dalam hubungan sosial, saya secara tidak langsung menggunakan otak kanan, seperti proses pengenalan sampai saya tahu nama teman saya hanya dengan melihat mukanya saja. Proses berpikir ini tidak banyak menggunakan energi. Baiklah, itu saja materi mengenai berpikir pemecahan masalah dari kelompok 5. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Thanks for watching. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.